Qala sampun dawuh An-Nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal tumeka, sayati bakal tumeka zamanun apa mangsa, zamanun apa mangsa ala ummati ing ngatasé umat ingsun, yafirruna kang padha mlayu sapa umati, yafirruna kang padha mlayu sapa umati minal ulama'i saking ulama, wal fuqaha'i lan ahli fikih, wal fuqaha'i lan ahli fikih, ulama ahli fikih, wal fuqaha'i lan ulama ahli fikih. Fayabtali him mongko fayabtalihi mongko bakal nguji ing umati, fayabtali mongko bakal nguji ing umati Allahu sinten Allah bisalati baliyatin kelawan telu pira-pira balak, bisalati baliyatin kelawan telu pira-pira balak. Fayabtali tadi gini aja mas biar enak. Fayabtali mongko nurunaken balak gitu. Fayabtali mongko nurunaken balak ing umat di Allahu sinten Allah bisalati baliyatin kelawan telu pira-pira balak. Ulaha suwiji kawitane salah subaliyat, ulaha suwiji kawitane salah subaliyat, yarfa'u iku bakal ngangkat Allahu sinten Allah al barakata ing kaberkahan, al barakata ing kaberkahan min kasbihim saking usahane ummati. Wasaniatulan balak kang kaping pindho, wasaniatulan balak kang kaping pindho yusallitu iku dadekake Allahu iku bakal dadekake. Jadi kalau fi'il mudhari itu bimana akan atau sedang, ya kan?
Yusal itu bakal ndadekake Allahu sinten Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah alaihim ing atase umate sultanan ing raja zaliman kang dolim wasalisatu lan utawi balak kang kaping 3 wasalisatu utawi balak kang kaping 3 yakhrujuna iku bakal metu sapa umati yakhrujuna iku bakal metu sapa umati minad dunya saking dunya bi ghairi imanin kelawan tanpa iman wal maqalatu lan utawi maqalah as-salisatu kang kaping 3 an Abi Bakrin saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqi kang anduani gelar As-Siddiq As-Siddiqi kang duani gelar As-Siddiq radhiya muga-muga ridhoni Allah sinten Allah anhu saking Sayyidina Abu Bakar man utawi sapane wong dakhala iku mlebu sapa man al qabro ing alam kubur bila zatin kelawan tanpa bekel bila zatin kelawan tanpa bekel ai tegese minal amali saking amal as-sholihi kang soleh faka'annama raqiba mongko kaya faka'annama raqiba mongko kaya ngarungi sapa man faka'annama raqiba kaya ngarungi sapa man al-bahra ing segara bila safinatin kelawan tanpa perahu alhamdulillah fayang roku mongko bakal kerem sapa man gorkon kelawan kerem temenan la kholaso kang ora bakal selamat la kholaso lan kang ora selamat lahu kedue eman ila biman kejaba kelawan ila biman kejaba kelawan zat ya yunfidu kang nyelametake yo zat maksudnya Allah ya hu ing eman zatu Allah ya man ila biman kejaba kelawan Allah kita aja ya Mas biar enak ya ila kejaba kelawan ayun fidu kang nyelametake sinten Allah hu ing eman Bismillahirrahmanirrahim qala telah bersabda an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati akan datang zamanun suatu zaman
satu waktu. Ala ummati, atas umatku, kata Kanjeng Nabi, ya, atas umatku. Jadi ini hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih gesang, ya. Beliau masih gesang, masih ada Kanjeng Nabi. Sebagai mukjizat Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu mengetahui segala sesuatu yang akan datang atas izin Allah, ya, atas izin Allah. Ini mukjizat. Mungkin 15 abad yang lalu ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Nah, sekarang udah jadi kenyataan, ya. Akan datang suatu zaman pada umatku, yafirruna minal ulama, mereka itu pada lari dari ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih. Buktinya apa, Mas? Dari mungkin jutaan kali ya karyawan, kalau dihitung mah ya, jutaan sekabupaten Bekasi mungkin ya ratusan ribu. Ya, ratusan ribu yang kerja di Egypt, yang kerja di 2000 cepet, yang di Hyundai, di Delta Silicon. Oh, ini ratusan ribu ini, Mas, ya, karyawan. Kabupaten Bekasi itu luas, Mas. Pondok Gede sono itu masih Kabupaten Bekasi. No, Kiai Nur Ali, ya, Ujung Harapan itu masih Bekasi, Mas, ternyata. Sono sampai perbatasan Kerawang, Bekasi. Berarti ini jumlah karyawan yang kayak di kawasan, semua kawasan kalau dihitung ratusan ribu, ya kan, ratusan ribu. Nggak sejuta nggak ya? Nah, ratusan ribu aja lah. Nanti kalau sejuta nggak ada tambah hoak. Ratusan ribu. Itu semuanya yang ngaji itu bisa dihitung. Nah, di sini aja nggak usah jauh-jauh dari sini, Egypt, Hyundai, Delta Silicon 1, Delta Silicon ini. Yang ngaji ya gini-gini aja orang karyawan, ya kan, yang mau pesantren, ya. Artinya apa? Mereka udah nggak seneng dengan di majelis-majelis seperti ini, di pesantren-pesantren. Mendingan di kontrakan mereka. Kenapa? Bisa bebas, ya, bisa bebas di kontrakan, nggak ada ngaji-ngajian, nggak ada yang ngatur. Enak kan? Itu. Atau bermakna begini, Mas, mereka sekarang itu ngajinya lewat YouTube aja udah, ya toh? Lewat YouTube, lewat Mbah Google, lewat TikTok segala macam. Makanya sekarang saya pengen dakwah itu di-share ke, saya lagi bikin TikTok. Kemarin bikin TikTok diajari sama anak saya, nggak tahu ya. Biar apa? Paling tidak, walaupun mereka nggak datang di pesantren, paling tidak pernah mendengar. Itu aja niatannya, ya kan? Niatnya seperti itu. Mereka udah males, ya. Mereka udah pada nggak mau datang ke pesantren, ngaji di majelis masih nggak mau. Ngajinya lewat online, gitu aja. Ini bisa dikatakan udah pada meninggalkan ulama, ya, firuna meninggalkan ulama, wal fuqaha. Nih, ini ahli khusus ulama, ahli fikih. Jadi belajar wudunya lewat medsos, belajar sholatnya lewat medsos. Gimana mau paham, Mas? Media sosial itu yang isi kadang-kadang ustadz-ustadz yang dadakan,
ustadz-ustadz yang nggak pernah pesantren jadi ustadz. Yang penting hahaha, hihihi, udah. Makanya Mas itu kalau buka media sosial ngaji-ngaji itu Gus Bahak tuh, ya kan, Gus Kausar. Ini yang orang-orang pesantren. Jangan asal baik ustadz yang artis jadi ustadz, itu kan bahaya, ya kan? Makanya kata Gus Bahak, beliau pernah cerita ada seorang ya pemusik dangdut kemudian jadi pendakwah. Beliau Gus Bah tambah ngelarang santri-santrinya datang ke ustadz yang tadinya pemusik yang jadi pendakwah, melarang. Karena apa? Nanti yang disampaikan ngawur. Beliau gak melarang, silahkan kalau mau datang ke pemusik, karena emang ahli musik dia, gitu, ahli musik. Tapi kalau ahli musik kemudian ngomong masalah agama, itu nanti ngawur, gitu, tambah salah. Nah ini Mas, ini udah terjadi untuk saat ini. Jadi orang pesantren-pesantren itu kalau nggak ada sekolahnya nggak laku sekarang. Makanya semua pesantren itu sekarang ada sekolahnya. Ya, semua pesantren. Yang salafi, murni salafi, udah pada bangkrut kabeh pesantren, pada bangkrut. Semua pesantren itu ada sekolahannya sekarang. Ya ini udah zamannya Mas, ya. Nah ketika seseorang atau kita sebagai umat Rasulullah ini sudah meninggalkan para alim, para ulama, maka fayabtalihimullahu bithalati baliyatin, maka Allah akan menimpakan dengan 3 bala. 3 bala. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha mereka. Usaha kita akan diangkat oleh Allah keberkahannya. Usaha apa-apa nggak ada berkahnya, ya kan? Nggak ada berkah. Dikatakan usaha yang berkah itu Mas, ya, hasil usahanya itu bisa menyelamatkan dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Wabil khusus di akhirat itu berkah. Bukan berarti itu orang jauh dari ulama, itu orang jauh dari, bahkan benci sama ulama, sukses dia misalnya, ya kan, sukses, kontrakannya aja 3.000 pintu misalnya, istrinya 9, misalnya, nggak bayan-bayan ini, mobilnya ada di mana-mana misalnya. Itu tuh mana gitu, berarti kanjeng Nabi nggak bener dong. Itu mah bukan berkah, bukan masalah, bukan berkah sukses begitu Mas. Berkah itu di dunia dia kehidupannya tenang, tentram, adem, ayem tuh. Nanti di akhirat ini harta ini akan dibawa sama dia di dalam kehidupan di alam barzahnya. Ini hartanya, ya, hartanya akan selalu mengalir pahalanya. Ini berkah namanya, ya kan? Bukan dilihat dari dunia yang mewah. Ada juga yang memang berkahnya hilang sama sekali. Kerja dari pagi, pulang sore, ditambah lembur lagi sampai jam 9 baru pulang. Ada yang kayak gitu.
Sehingga anaknya gede aja sampai nggak tahu ini siapa ini ya, siapa ini ya. Padahal anaknya udah gede. Karena apa? Dia berangkat pagi, pulang malam. Ketika dia berangkat, anaknya belum bangun. Dia pulang, anaknya udah tidur. Bahkan bahkan anaknya nggak kenal bapaknya. Ya. Bapaknya temennya ada ke bapaknya akhirnya. Karena bapaknya sendiri nggak kenal. Karena apa? Berangkat pagi, pulang malam. Sabtu Minggu harusnya libur, lembur lagi. Tuh. Duitnya sama sekali gagal ngumpul lagi. Ada yang kayak gitu, Mas. Tetap baik ngontrak seumur hidup. Ya kan? Ada. Itu berarti keberkahannya udah hilang. Capek di kerjaan doang tapi hasilnya tidak ada. Ada yang dimakna yang nyata seperti itu ada. Padahal gajinya udah gede, utangnya makin nambah. Ya ini juga kurang berkah. Ya, enggak berkah. Paham ini? Allah akan angkat keberkahan dari usaha mereka. Wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhalima. Yang kedua, yusallitu akan menjadikan Allah Ta'ala Maha Luhur Allah alaihim atas mereka sultanan, seorang raja, seorang pemimpin dhaliman, yang dhalim. Jadi kalau ada pemimpin zalim itu jangan nyalahkan pemimpin, Mas, tapi salahkan kita sendiri. Ya. Salahkan kita sendiri. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah dikomplain. Ya, karena di zaman Sayyidina Ali banyak sekali pemberontakan, peperangan antar saudara, ya. Muawiyah dan Sayyidina Ali perang, ini umat ini makin kacau. Ya. Akhirnya ada yang komplain, Sayyidina Ali, Ali, nyalahkan Sayyidina Ali. Intinya nyalahkan Sayyidina Ali. Gara-gara kamu yang mimpin tuh kami jadi begini semuanya nih. Gak ada yang benar. Beda dengan kepemimpinan Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Ali? Ya, apa kata Sayyidina Ali? Karena ketika Kanjeng Nabi SAW memimpin kami, karena kami semuanya itu seperti saya, gitu. Kata Sayyidina Ali. Jadi kami ini semuanya baik-baik. Bukan seperti kalian semuanya ini pada kacau sendiri. Nah ini ya, ini artinya apa? Pemimpin itu produk dari rakyat. Produk dari rakyat. Kalau rakyatnya nggak benar, maka Allah akan menguji kepada mereka dengan ngasih pemimpin dengan pemimpin yang zalim. Itu loh, ya kan? Dengan pemimpin yang zalim. Ya. Bukan berarti saya ceritakan tadi Sayyidina Ali zalim, tidak. Sayyidina Ali karena memang zaman waktu itu, zaman Sayyidina Ali itu udah Masya Allah, kalau membaca kisahnya ngeri, main bunuh baik, yang main bunuh. Itu yang kedua. Jadi kalau ada pemimpin yang zalim, jangan nyalahkan pemimpin, tapi kembali menyalahkan pada diri kita sendiri. Selama ini ini diantaranya kita ini meninggalkan ulama, meninggalkan kiai, meninggalkan pesantren, sehingga Allah memberikan satu pemimpin yang zalim, ya, seperti itu.
Nah, kalau kita semuanya baik nih, semua baik, Allah juga akan memberikan pemimpin yang baik juga. Wasali satu yang ketiga, adapun yang ketiga, yakhrujuna, maka akan keluar minat dunya, mereka akan keluar minat dunya dari dunya, bi ghairi imanin, dengan tanpa iman. Naudzubillah min dzalik. Ini yang paling ngeri di antara yang tiga ini, ya. Di antara yang tiga ini yang paling ngeri yang ketiga. Kenapa, Mas? Karena keluar dari dunia tanpa iman. Ini ngeri. Sekali lagi, orang dikatakan sukses itu bukan orang yang kaya raya di dunianya, tidak. Orang yang punya segalanya di alam dunia ini, tidak. Ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang ketika akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu sukses. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini sukses, Mas. Ya. Bukan orang sukses yang punya gelar punya gelar itu sampai 60 gelar. Ada itu. Saya 60 atau berapa lupa saya. Itu gelar. Masya Allah. Itu menjadi sekretaris sekda, sekretaris daerah Rio atau mana gitu ya. Itu yang panjang, ya. Titelnya itu panjang. Bukan itu sukses teh. Atau punya kayak Bill Gates. Nah, Bill Gates itu punya perusahaan besar di dunia ini, Microsoft, ya kan, kaya raya. Apakah itu katakan sukses? Tidak. Ya. Yang dikatakan sukses sekali lagi ketika kita wafat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu percuma, Mas, kita nih wafat dalam keadaan kafir, naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai. Makanya sering-sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Dibaca 3 kali, ya, setiap habis sholat. Itu, Mas, itu sukses. Baru mati dengan membawa iman Islam, itulah sukses yang sebenarnya. Wal maqalatu, adapun makalah ats-tsalitsatu yang ketiga, an Abi Bakr As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man barang siapa dakhala yang masuk al-qabra pada alam kubur, bila zatin, dengan tanpa bekal, minal amali, dari amal as-sholihi yang soleh, fa ka'anna maraqibal bahra bila safinatin. Nah, maka seperti orang yang mengarungi lautan, yang mengarungi samudra dengan tanpa kapal, dengan tanpa perahu. Jangankan samudra, Mas, ya toh. Mau kita ngelewatin Bengawan Solo aja pakai perahu, padahal kelihatan situ,
ya kan? Naik perahu, itu pun masih ada yang guling, apalagi berenang nih. Nah, berenang, belum nyampe ke sana dicaplok buaya lagi, ya toh? Di Bengawan Solo itu masih banyak buaya loh mas. Bengawan Solo itu sepanjang Bengawan Solo sampai ke ujung-ujungnya ke laut sana. Itu sepanjang Jawa Tengah ke Jawa Timur sana itu Bengawan Solo itu sungai terpanjang di Jawa. Kalau di Indonesia sungai terpanjang sungai Kapuas ya, Sungai Kapuas. Kalau sungai terbesar Sungai Barito, iya bener. Salah deh, bener gak? Kalau sungai terpanjang di dunia Amazon, harus tahu ya. Gunung terbesar di Jawa Barat Gunung Ciremai, harus tahu mas. Itu tempatnya Mak Lampir itu. Gunung terbesar di Jawa Tengah Gunung Slamet. Ya, Slamet. Gunung terbesar di Jawa Timur Gunung Semeru. Perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur Gunung Lawu. Itu Nini Pelet. Nini Pelet itu siapa itu Jage? Lawu. Kalau gunung di Lampung mana Mbak Esti? Gunung terbesar di Lampung? Nggak ada. Masa apa Mas Adi? Krakatau emang Lampung? Krakatau emang Lampung? Perbatasan? Gunung anak Krakatau ya? Itu anaknya aja ngeri, mas apalagi bapaknya kali ya. Masya Allah, itu kalau meletus ngeri banget tuh anak Krakatau itu ya. Kalau gunung tertinggi di Indonesia Puncak Jayawijaya. Itu dulu sekolah sampai disampaikan nggak kayak gitu tuh sekolah? Jangan sekarang ngeblank kok orang sekarang. Kalau gunung tertinggi di dunia Himalaya, ya kan? Harus tahu ya. Nih, kembali ke pembahasan. Jadi orang yang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal, yakni dengan membawa amal soleh, faka'anna maraqimal bahra ila bila safinatin, itu seperti orang mengarungi lautan tanpa dengan kapal ya. Safina ini bagaimana perahu, sebenarnya safina itu perahu, tetapi ini kapal. Coba mas, baru nyampe pinggir udah tenggelam dia. Kalau nggak dicaplok sama hiu tadi, ya kan? Itu bahaya banget. Ini kok berani-beraninya kita ini mati tanpa membawa amal soleh. Berani-beraninya ya. Wong kita aja nih mas mau ke Jakarta. Mas Topa mau ke Jakarta tuh mas, berani nggak bawa uang 10.000 aja? Paling bensinnya habis nyampe MM 2000 cepet itu, ya toh? Paling sehabis-habisnya bensin itu mas. Mas Suryadi mau pulang ke Banten, Mas Suryadi 50.000 aja nggak berani mas. Jangan-jangan bannya meledus lagi, ya kan? Jangan-jangan kena tilang lagi. Pikirannya begitu, padahal cuma Banten. Apalagi kita ini akan menuju satu alam yang gumliwang liwung. Artinya apa? Satu alam yang belum pernah kita jamah sekalipun ya. Belum pernah kita ke situ. Kok berani-beraninya kita ini ke suatu tempat di mana belum pernah ke situ. Wong kita saya pulang ke Jawa Timur nih, ya toh, itu kalau naik mobil mas, naik mobil pribadi itu paling tidak harus
1 juta sekali jalan, itu belum nyampe itu kan, 1.500.000 itu ke Jawa Timur. Karena apa? Tolnya mahal. Sekarang bensin mahal. Pertamax. Saya kaget kemarin, biasanya ngisi sekian udah penuh. Ini nggak penuh. Oh, Pertamaxnya udah rola 1.500. Yang tadinya 9.500 kan, sekarang 12.500. 3.000 selisihnya, makanya nggak penuh. Yang biasanya ngisi sekian penuh itu Pertamax, mobil Ayla itu, nggak penuh. Saya ngeliatin, oh roll 12.500. Berarti kalau ke Jawa Timur kita bawa, berani nggak bawa uang 500.000? Nggak berani mas. Paling nyampe Tegal udah balik maning, ya kan? Nah itu makanya ini yang pernah kita jalani. Kampung kita yang udah sering kita kesana, itu aja harus pakai bekal. Apalagi ke alam kubur mas, apalagi ke alam barzah yang sama sekali kita nggak paham. Kita cuma ngaji lewat dari Kanjeng Nabi begini. Tapi kan itu dari goib, masih goib toh, belum kita jalani. Dan kita memang wajib yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Di alam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Wajib percaya sampean. Dan biar Kanjeng Nabi menyampaikan kalau kita biar selamat di alam kubur harus beramal soleh, harus kita jalankan. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang pergi ke alam kubur, ke alam barzah tanpa bekal, itu sama aja dengan orang bunuh diri. Itu sama aja dengan orang bunuh diri, ya. Hati-hati. Fayaghraku gharqan, maka dia akan tenggelam. Maka dia akan tenggelam mas. Bayar nih, fayaghraku gharqan, maka dia akan tenggelam. La khalasa lahu, maka dia tidak akan selamat, ya. Illa biman yunfidhu, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka dari itu semua santri perbanyak bekal dengan amal soleh, ya, dengan amal-amal soleh, karena perjalanan kita sangat sangat amat jauh. Kita baru di alam dunia, yang tadinya di alam ruh, kemudian di alam kandungan, yang ketiga sekarang ada di alam dunia. Perjalanan selanjutnya kita masih nanti di alam kubur. Setelah di alam kubur nanti di alam akhirat, ya toh, di alam akhirat panjang. Makanya ayo bareng-bareng kita banyak bekal, ya, banyak bekal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa